Audio Jungle. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Nani Sudianti. Oh ya, barusan saya memberi pupuk pada tanaman saya. Seperti kita ketahui, tanaman memerlukan pupuk sebagai sumber unsur hara. Selain itu, pupuk juga berfungsi untuk menjaga pH tanah agar sesuai dengan keperluan kondisi tanaman. Pupuk dibuat dalam bentuk garam yang terhidrolisis dalam tanah. Sifat garam dalam pupuk dapat menurunkan pH tanah sesuai kebutuhan tanaman. Nah, hal ini sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu hidrolisis garam. Baiklah, sebelum membahas lebih jauh tentang hidrolisis garam, mari kita ingat kembali bahwa garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Garam yang dilarutkan dalam air akan terurai kembali menjadi ion-ionnya yang kemudian bereaksi dengan air membentuk asam dan basa asalnya kembali. Reaksi ini disebut reaksi hidrolisis. Jadi, reaksi hidrolisis merupakan kebalikan dari reaksi penggaraman. Garam tidak selalu bersifat netral, tetapi bergantung pada sifat asam ataupun basa penyusunnya. Sifat-sifat garam. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya, garam KCl. Di dalam air, garam KCl akan terionisasi menjadi ion K+ dan Cl-. Ion K+ berasal dari basa kuat KOH, sedangkan ion Cl- berasal dari asam kuat HCl. Baik ion K+ maupun ion Cl- di dalam air tidak dapat bereaksi, sehingga garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat dikenal sebagai garam yang tidak terhidrolisis dan mempunyai pH sama dengan 7 atau bersifat netral. 2. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah garam NH4Cl yang di dalam air akan terionisasi menjadi ion NH4+ dan Cl-. Ion NH4+ berasal dari basa lemah NH4OH dan ion Cl- berasal dari asam kuat HCl, sehingga di dalam air ion NH4+ dapat terhidrolisis sedangkan ion Cl- tidak dapat terhidrolisis. Jadi, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah bersifat terhidrolisis parsial atau terhidrolisis sebagian dan memiliki pH di bawah 7 atau bersifat asam. Tiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah garam CH3COONa. Di dalam air, garam ini akan terionisasi menjadi ion CH3COO- dan ion Na+. Ion CH3COO- di dalam air akan terionisasi atau terhidrolisis menjadi CH3COOH yang merupakan asam lemah. Sedangkan ion Na+ di dalam air tidak dapat terhidrolisis karena berasal dari basa kuat. Sehingga garam dari asam lemah dan basa kuat dikenal sebagai garam yang terhidrolisis parsial atau sebagian dan memiliki pH di atas 7 atau bersifat basa.
garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah garam CH3COONH4 yang di dalam air akan terionisasi menjadi ion CH3COO- dan ion NH4+. Ion NH4+ di dalam air dapat terhidrolisis menjadi NH4OH yang merupakan basa lemah, sedangkan ion CH3COO- di dalam air dapat terhidrolisis menjadi CH3COOH yang merupakan asam lemah. Garam ini dikenal sebagai garam yang terhidrolisis secara sempurna dan memiliki pH bergantung dari nilai Ka dan nilai Kb-nya. Apabila nilai Ka melebihi dari nilai Kb, maka garam akan bersifat asam. Sedangkan apabila Kb melebihi dari nilai Ka, maka pH garam akan bersifat basa. Sedangkan apabila nilai Ka dan Kb-nya sama, maka garam akan bersifat netral. Dengan demikian, sifat hidrolisis garam dapat dibagi menjadi 3, yaitu hidrolisis parsial, yang apabila garam itu berasal dari asam atau basa lemah dan asam atau basa kuat. Sedangkan hidrolisis sempurna apabila garam tersebut berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sedangkan yang ketiga, garam yang tidak terhidrolisis apabila garam tersebut berasal dari asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan. 1. Proses penjernihan air. PDAM menggunakan garam aluminium fosfat atau yang kita kenal sebagai tawas yang terhidrolisis total atau terhidrolisis sempurna dalam air. 2. Pupuk merupakan garam yang terhidrolisis dalam tanah. Misalnya pupuk NH4 2kali SO4 yang terhidrolisis sebagian dan bersifat asam dan berfungsi untuk menurunkan pH tanah. 3. Sabun. Sabun merupakan garam yang terhidrolisis sebagian dalam air menghasilkan asam lemak, yaitu asam stearat yang akan mengikat kotoran dengan membentuk misel. 4. Monosodium glutamat atau MSG. MSG atau C5H8NO4Na berfungsi sebagai penyedap rasa yang merupakan garam yang terhidrolisis menghasilkan basa kuat NaOH dan asam lemah, yaitu asam glutamat. 5. Pemutih pakaian. Pemutih pakaian mengandung garam NaOCl yang terhidrolisis sebagian menjadi basa kuat NaOH dan asam lemah HOCl. NaOCl bersifat reaktif dan dapat meluruhkan warna, jadi jangan digunakan pada pakaian berwarna ya. Lalu bagaimana ya caranya menghitung pH garam yang terhidrolisis? Yang pertama, pH garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Contohnya NaCl dan KCl. 2. pH garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam. Karena KH bernilai KW per Ka, maka rumusnya menjadi
akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam, di mana Kh adalah tetapan hidrolisis, konsentrasi G adalah konsentrasi anion ion negatif garam, Kw adalah tetapan ionisasi air sebesar 1 kali 10 pangkat min 14, dan Ka adalah tetapan asam lemah. Yang ketiga, pH garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Kh dikali konsentrasi garam. Karena Kh bernilai Kw per Kb, maka rumusnya dapat ditulis menjadi akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam, di mana Kh sama dengan tetapan hidrolisis, konsentrasi G sama dengan konsentrasi kation ion positif garam, Kw adalah tetapan ionisasi air sebesar 1 kali 10 pangkat min 14, dan Kb adalah tetapan basa lemah. 4. pH dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total dan memiliki rumus Kh sama dengan Kw per Ka dikali Kb. Konsentrasi H+-nya menjadi akar Kw kali Ka dibagi Kb, di mana Kw adalah tetapan ionisasi air sebesar 1 kali 10 pangkat min 14, Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah, Kh adalah tetapan hidrolisis garam, dan Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa dan salam juara.